Hi guys, welcome back with me. It's Nurfaz. So today I'm going to talk a little bit about the scholarship because I've been studying at Malaysia for 1 year. So here maybe I want just to share what my experiences is. So here we go. Oke, jadi aku tuh sekarang em, penerima beasiswa double degree program dari beasiswa LPDP yang kolaborasi dengan Kemenag, which is nama beasiswa specifically-nya itu adalah beasiswa Indonesia Bangkit. Nah, beasiswa ini tuh merupakan beasiswa as a common as yang lain juga untuk fully funded. Jadi semuanya di-cover sama LPDP, keuangannya dari LPDP, tapi karena berkolaborasi dengan Kemenag, jadi dia tuh kayak macam diurus sama Kemenag. Jadi kita kalau koordinasi itu sama Kemenag. Nah, beasiswa ini tuh ketentuannya sama banget kayak LPDP. Jadi kayak untuk secara spesifik amount yang kita dapatkan itu rupiahnya exactly persis sama dengan LPDP. Jadi kalau misalnya kita di luar negeri, kita disesuaikan dengan negara-negara yang ada di buku panduannya LPDP. Pun juga kalau misalnya kita di Indonesia, kita juga dapat uangnya sama persis dengan buku panduan yang ada di LPDP gitu. Karena sebenarnya memang fundingnya dari LPDP, cuman karena berkolaborasi dengan Kemenag, jadi yang menyalurkannya itu Kemenag. Pun kalau misalnya kita pencairan nih, misalnya sebagai awardee, kalau kita mengajukan ke keuangan, ketika pencairan itu juga ada proses verifikasi dari LPDP dulu. Jadi kita ajuin ke Kemenag lewat website Kemenag, BIB Monitoring, terus kemudian nanti akan diverifikasi oleh LPDP, terus kemudian abis itu pencairan cair gitu. Jadi ya memang basically uangnya dari LPDP, terus abis itu yaudah kita kayak mengikuti ketentuannya sebagaimana yang lain juga. Sebenarnya kita kan kalau misalnya ngobrolin beasiswa itu banyak banget ya, beasiswa S1, S2, S3. Tapi basically kalau misalnya LPDP memang concernnya ke S2, S3. Jadi mungkin teman-teman S1 di sini bisa cari beasiswa-beasiswa sebelum masuk kuliah ataupun ketika di kuliahnya itu sendiri. Karena kan kalau S1 kan 4 tahun, jadi masih banyak waktu gitu untuk kita cari beasiswa lain. Waktu aku S1 juga waktu dulu aku pernah jadi salah satu penerima beasiswa, tapi memang itu tuh kayak periodical gitu, jadi nggak yang fully 4 tahun, tapi misalnya di dalam 1 semester atau 2 semester gitu. Jadi teman-teman bisa cari banyak banget informasinya sendiri. Apa namanya ya, karena based on my experience of course ya. Kalau misalnya kita ngobrolin beasiswa itu tuh kayak banyak banget informasinya, tapi kita juga harus lihat gitu, secara kapasitas, secara potensi kita tuh lebih masuknya kemana gitu dan jurusannya ada di mana sih gitu. Makanya kita harus lihat juga pemberi beasiswanya tuh lebih concern-nya ke apa, terus ngasih beasiswanya itu untuk jurusan apa aja. Jadi itu yang paling penting. So di sini aku udah tulis, beberapa poin-poinnya. Untuk mencari beasiswa itu kita harus punya beberapa hal, harus tanamkan di dalam diri kita sendiri. Maybe some of you ada beberapa orang yang scholarship hunter. Ini dia beberapa tips yang akan aku sharing di sini mungkin, yang semoga aja bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan here we go. Yang pertama itu mencari informasi. Of course, mencari informasi itu bukan serta-merta kita mencari informasi, terus ketika ada informasinya kita save aja gitu. Nggak dicari, nggak dilihat bener-bener gitu. Karena itu aku alamin sendiri ketika aku mendapat banyak banget informasi, terus kalau misalnya kita cuman kayak nge-save-save, tanpa kita tulis lagi, tanpa kita, apa namanya ya, kayak mapping lagi, itu tuh kayak just an information, tapi nggak kita dalamin, jadinya ya udah informasinya ya udah berlalu gitu aja. Jadi ketika kita mencari informasi, kita juga harus make sure untuk mengetahui informasi itu tuh apa gitu. Terus yang kedua, buat detail khusus. Buat detail khusus ini ngaruh ketika kita punya informasi, makanya kita spesifik
masukin lagi informasinya itu tentang apa, informasi tentang, beasiswa apakah, atau informasi tentang apapun yang kita pengen. Misalnya informasi tentang beasiswa ada apa aja sih kira-kira di tahun ini, terus yang kedua misalnya, informasinya selain daripada beasiswa misalnya, informasi-informasi kampus yang kita pengen, yang sesuai dengan kita kira-kiranya apa sih gitu. Makanya kita harus buat detail khusus nih, apa aja yang kira-kiranya bisa, kita, apa namanya ya, kita klasifikasikan gitu. Terus yang ketiga, pelajari websitenya. Ketika kita tahu beasiswanya, ketika kita tahu informasinya, kita pelajari, kita lihat detailnya apa, kalau bisa kita catat persyaratannya apa aja. Karena kita, tahu semua bahwa setiap, pemberi beasiswa itu tuh punya persyaratannya masing-masing. Jadi setiap satu beasiswa dengan beasiswa lainnya itu tuh bisa jadi beda gitu. Jadi, secara dokumennya yang dibutuhkannya tuh apa aja. Ada memang yang mensyaratkan TOEFL misalnya, atau justru harus IELTS gitu. Jadi kita harus make sure, harus kita pelajari si websitenya itu tuh pengennya kemana, informasi beasiswanya itu kemana gitu. Jadi, harus melihat, detail websitenya itu gimana, terus cara apply-nya itu bagaimana, dan ya udah kalau misalnya kita udah, punya list-nya, kita persiapkan gitu. Terus yang keempat, siapkan berkas. Betul, siapkan berkas. As I mentioned before, it's very important karena itu penting. Pentingnya adalah karena kalau misalnya kita nggak nyiapin, ya kapan kita mau daftarnya gitu. Ini juga move to the next, poin yang kelima, yaitu daftar. Jadi ketika kita udah siapin berkas, jangan lupa untuk daftar gitu, karena sayang gitu, kita udah nyiapin berkas, tapi kalau misalnya kita nggak daftar-daftar ya sama aja nggak sih gitu. Jadi kayak, ya udah kalau udah disiapin semuanya, baru kita daftar. Dan make sure ketika menyiapkan berkas itu, kita tuh harus kayak bener-bener detail banget. Detail dalam arti misalnya kalau misalnya, si beasiswanya ini tuh requirement-nya itu IELTS, berarti kita memang harus IELTS gitu. Jangan sampai kita, coba-coba deh, kasih TOEFL aja kira-kira mau nggak ya? Bisa aja mungkin kalau kita udah we don't have any idea, terus kita udah struggle banget bingung untuk apa, ya udah kalau mau coba untuk apply ya udah apply aja. Tapi in my case, menurut aku kita harus prepare dulu kalau misalnya memang requirement-nya IELTS terus kita belum punya IELTS, ya udah kita nggak usah daftar dulu sekarang, kita fokus ke belajar dulu di IELTS-nya itu sendiri, karena susah tentunya. And then, the last one is siapkan plan A, B, C. Jadi kalau misalnya kita udah punya, apa namanya ya, keinginan untuk beasiswa misalnya, di A misalnya gitu, kita jangan, menurut aku, kita jangan menunggu di A aja, tapi kita harus punya plan B, C-nya itu penting banget lagi, karena kalau misalnya kita punya satu plan aja, kita tuh akan jadi, apa ya, jadi menunggu itu aja gitu. Sedangkan kan, ya kita tahu semua bahwa, ya bisa jadi diterima, bisa jadi enggak. Karena aku punya, beberapa temen yang dia tuh punya satu plan aja gitu, fokus ke satu beasiswa, misal katakanlah LPDP. Terus dia nggak punya plan lain gitu. Jadi dia kayak ketika dia fail di LPDP itu, dia kayak bener-bener kecewa banget, terus dia nggak punya, bingung lagi tuh mau daftar kemana. Makanya menurut aku penting banget untuk persiapkan plan-nya, nggak cuman A aja tapi B, C, D-nya kalau bisa ya banyak gitu. So, jadi itu aja, beberapa hal yang harus di make sure dan dipelajari sebagai scholarship hunter. So, semangat teman-teman semuanya, semoga bisa jadi awardee tahun depan, tahun ini, tahun